Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, masih tema 1, hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah, pembelajaran 4 dan 5. Kita mulai dengan muatan bahasa Indonesia. Menyampaikan ungkapan dalam percakapan. Ungkapan dapat digunakan dalam percakapan sehari-hari. Perhatikan kedua percakapan berikut. Yang pertama, adik. Bu, saya bermimpi seram. Kemudian ibu menjawab, tidak apa-apa nak, itu hanya bunga tidur. Kemudian percakapan yang kedua, adik. Kak, boleh saya meminjam buku cerita? Kemudian kakaknya menjawab, tentu saja dik, silahkan saja. Kemudian adik, terima kasih kak, kakak sangat murah hati. Nah sekarang kalian cari ungkapan dalam percakapan tersebut. Nah kita cari bareng-bareng ya, kira-kira dalam percakapan ini mana yang merupakan sebuah ungkapan? Ya, benar. Yang merupakan ungkapan yaitu bunga tidur dan murah hati. Yang dimaksud dengan bunga tidur adalah mimpi. Kemudian yang dimaksud dengan murah hati adalah dermawan atau suka memberi. Sekarang, mari kita membuat kalimat baru dari ungkapan bunga tidur dan murah hati. Ungkapannya murah hati. Contoh kalimatnya, Alif anak yang murah hati. Artinya, Alif adalah anak yang suka memberi atau dermawan. Kemudian bunga tidur. Bunga tidurku semalam sangat indah. Artinya, mimpiku semalam sangat indah. Memaknai ungkapan. Ungkapan terdiri dari beberapa kata. Ungkapan dapat disusun dari salah satu kata yang sama. Nah, coba kita perhatikan. Di sini ada kepala dingin, artinya tenang. Besar kepala, artinya sombong. Rendah hati, artinya tidak sombong. Berat hati, artinya tidak ikhlas. Buah hati, artinya anak. Nah, di sini kita lihat ada kepala dingin, berat kepala. Di sini sama-sama menggunakan kata kepala, tapi memiliki arti yang sangat berbeda. Kepala dingin, tenang, sedangkan besar kepala artinya sombong. Nah, yang kemudian nomor 3, 4, dan 5 itu ada rendah hati, berat hati, buah hati. Sama-sama memakai kata hati, tapi juga memiliki arti yang berbeda. Sekarang, mari mencari makna dari ungkapan berikut dan kita membuat contoh kalimatnya. Tangan kanan, artinya orang kepercayaan. Contoh kalimatnya, kakakku menjadi tangan kanan pimpinannya. Artinya, kakakku menjadi orang kepercayaan pimpinannya. Kemudian banyak akal, artinya pandai. Fatimah anak yang banyak akal, artinya Fatimah itu adalah anak yang pandai. Kemudian bintang lapangan, pemain berbakat. Contoh kalimatnya, kakakku menjadi bintang lapangan saat bermain bola. Artinya, kakakku menjadi pemain berbakat saat main bola. Kemudian tulang punggung, orang yang bertanggung jawab atas kehidupan seseorang. Contoh kalimatnya, ayahku adalah tulang punggung keluarga. Artinya adalah ayah merupakan orang yang bertanggung jawab atas keluarga. Sekarang muatan PPKN. Menyebutkan pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah. Masih ingatkah kalian bunyi sila ketiga Pancasila? Ya, bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia.
Jadi, kita harus memiliki sikap bersatu dan bekerja sama di rumah bersama semua anggota keluarga. Berikut ini merupakan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah. Contohnya, menjaga kerukunan dan tidak boleh bertengkar. Kemudian, pergi berlibur atau menonton bersama keluarga. Kemudian, saling membantu dan bekerja sama di rumah. Kemudian, tidak memaksakan kehendak. Artinya, kalian tidak boleh egois, memaksakan kehendak kalian sendiri. Sekarang, mari kita mencari gambar yang sesuai sila ketiga Pancasila. Lalu kita berikan alasannya. Gambar yang pertama itu ada seorang kakak dan adik bermain congklak ya. Di sini mereka terlihat akur. Sedangkan gambar yang kedua itu kakak dan adik bermain dan saling berebut mainan. Kemudian gambar yang ketiga, kakak dan adik bersama-sama merapikan mainan setelah selesai bermain. Ya, gambar yang pertama itu merupakan contoh sikap yang sesuai sila ketiga Pancasila. Karena saat bermain bersama adik, kita harus rukun. Kemudian gambar kedua itu berebut mainan. Berarti itu tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Karena saat bermain bersama adik di rumah, tidak boleh saling berebut mainan dan tidak boleh bertengkar. Kemudian yang ketiga, itu merupakan sikap yang sesuai sila ketiga Pancasila. Karena saat bermain bersama adik di rumah, kita harus saling membantu dan bekerja sama. Sekarang, muatan matematika. Menentukan nilai tempat suatu bilangan. Nah, setiap angka pada bilangan itu memiliki nilai yang berbeda tergantung tempatnya. Di sini ada 352. Kita mulai dari 3. 3 itu nilainya 300 atau ratusan. Kemudian 5 itu nilainya puluhan, berarti 50. Kemudian yang 2 itu nilainya adalah satuan atau 2. Jadi dibacanya 352. Contoh lainnya di sini ada 3, 4, dan 0. Kita mulai dari angka 3. 3 itu adalah ratusan, nilainya 300. Kemudian 4 itu puluhan, nilainya 40. Kemudian yang 0 itu satuan, nilainya 0. Jadi dibaca 340. Kemudian contoh yang kedua yaitu 709. 7 itu dibaca 700 menempati nilai ratusan, sedangkan 0 itu menempati nilai puluhan, nilainya 0. Sedangkan 9 itu nilainya menempati satuan, jadi dibaca 709. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.